Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Shalom, Om Shalom. Swastiastu, Namo Buddhaya. Kembali lagi bersama saya, Anand Lutfia Azwan dalam kelas advokasi Kamisan BMKM UGM. Jika kemarin-kemarin kita membahas tentang COVID-19, pada hari ini kita akan membahas sesuatu hal yang berbeda dari COVID-19 itu, yaitu tentang sebuah RUU yang sangat panas akhir-akhir ini dibicarakan oleh masyarakat, yaitu RUU Ketahanan Keluarga. Apa sih RUU Ketahanan Keluarga itu? Banyak problema di negeri ini, tidak main-main. Mengatasi masalah lebih dari 250 juta rakyat Indonesia memanglah sulit. Tapi itulah tugas pemerintah, mengakomodir dan mengatasi permasalahan rakyatnya melalui peraturan-peraturan misalnya. Tapi terkadang aturan-aturan itu ngawur di mata masyarakat. RUU Ketahanan Keluarga misalnya, RUU yang seharusnya melindungi kepentingan masyarakat malah mengurusi urusan ranjang rakyat. Tentu saja ini sangat mendapatkan perhatian dari kalangan masyarakat, karena dirasa aturan ini merupakan aturan yang seksis. Lalu, bagaimanakah harusnya isi dari RUU ini? Bagaimanakah reaksi masyarakat, terutama organisasi, yang mengedepankan kesetaraan gender dalam menyikapi kasus ini? Maksud saya RUU ini. Dan bagaimanakah pandangan akademisi terkait pasal-pasal kontroversial dalam RUU Ketahanan Keluarga? Langsung saja kita sambut pembicara-pembicara kita pada hari ini, yaitu ada Pak Saironi dari Rifka Anissa dan juga Bu Iik dari FHUGM. Saya akan membacakan terlebih dahulu profil singkat dari kedua pembicara kami pada hari ini. Yang pertama yaitu Pak Saironi. Pak Saironi yang saat ini menjabat sebagai Manager Research and Training Center Rifka Anissa, yaitu sebuah organisasi atau yaitu merupakan sebuah organisasi yang bergerak dalam kesetaraan gender dan juga women empowerment. Pak Saironi pun turut aktif dalam menerbitkan buku dan juga penelitian seperti Children's Views on Childhood Violence Research in Indonesia dan juga Sexual Violence Against Girl Child in Daerah Istimewa Yogyakarta dan Sentral Jawa. Kemudian pembicara kedua kami pada hari ini adalah Bu Sri Wiyanti Ediono atau yang biasa kita panggil dengan Bu Iik, yang merupakan dosen Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. Ya, Bu Iik ini merupakan dosen saya yang tercinta. Wah. Selain menjadi dosen Fakultas Hukum, Bu Iik pun berpengalaman menjadi Associate Researcher di SCN-Kras dan Komnas HAM, kemudian Komisioner Komnas Perempuan, dosen tamu pasca sarjana UI, Lawyer and Coordinator Program LBH APIK, dan juga founder LSPPA Yogyakarta. Selain itu, beliau pun aktif menulis buku dan research paper, seperti Women's Empowerment di Indonesia, The Role of Women in Preventing Violent Extremism, dan juga perlindungan saksi dan korban. Langsung saja kita mulai. Mari kita sambut pembicara pertama kita, Pak Saironi, Manager Research and Training Center Rifka Anissa. Ya, ya selamat siang. Siang Pak Saironi. Ya. Oke, saya bisa nampilin slide ya. Oh iya boleh Pak. Rifka Anissa ini kan dikenal sebagai NGO yang bergerak dalam kesetaraan gender. Dalam RUU Ketahanan Keluarga ini, banyak masyarakat yang menilai bahwa RUU ini dinilai seksis dan juga sangat meremehkan peran perempuan, terutama dalam keluarga. Karena perempuan kerap dianggap sebagai pelayan dalam keluarga. Iya, oke. Terima kasih Mbak. Selamat siang semuanya. Nah, saya akan coba fokus ke isu kekerasan karena itu memang bagian yang selama ini kami geluti
dan itu ada banyak kaitannya dengan isu keluarga. Nah, kalau kita lihat data perkawinan dan perceraian di Indonesia ini, trennya, rasionya itu terus meningkat. Jadi terakhir sekitar 20%. Jadi kalau ada tahun 2018 ada 2 juta sekian perkawinan dan ada sekitar 400.000 perceraian. Itu rasionya sekitar 20%. Nah, isu-isu ini juga yang diangkat di rancangan undang-undang ketahanan keluarga itu kenapa perlu diatur di dalam suatu peraturan perundang-undangan itu. Di antaranya soal tingginya angka perceraian ini, dan juga kalau kita lihat angka perceraian ini dari data perkara di Komnas Perempuan itu rata-rata setiap tahun ada 350.000 kasus kekerasan terhadap perempuan, 90% lebih itu terjadi dalam lingkup rumah tangga dan sebagian besar diambil dari data perkara peradilan agama. Nah, kalau kita lihat ini perkara perceraian di lingkungan peradilan agama, ini saya bisa mengakses hanya sampai tahun 2015 karena setelah itu websitenya tidak tersedia data di websitenya. Nah, memang didominasi oleh perkara perceraian yang diajukan oleh istri. Dan kalau kita lihat alasan perceraian itu paling tinggi tidak ada keharmonisan, kemudian tidak ada tanggung jawab, meninggalkan kewajiban ekonomi, gangguan pihak ketiga, dan seterusnya. Nah, kalau ini kita sinkronkan dengan kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga, alasan-alasan perceraian ini bersesuaian dengan bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga. Kalau saya jumlahkan saya jumlahkan bentuk-bentuknya yang mirip dengan perkara KDRT, itu sekitar 70% perceraian itu mengandung unsur KDRT. Itu tidak termasuk alasan tidak ada keharmonisan yang juga kemungkinan besar di dalamnya mengandung unsur KDRT. Nah, data dari BPS, angka kekerasan terhadap perempuan berdasarkan survei pengalaman hidup perempuan nasional tahun 2016, sekitar sepertiga perempuan pernah mengalami kekerasan dan hampir seperempatnya terjadi dalam lingkup rumah tangga. Nah, kalau data Rifka Anissa, survei yang dilakukan oleh Rifka angkanya lebih tinggi. Jadi, tapi hanya sampel di beberapa kota, yang paling rendah itu sekitar 25% itu di Purworejo. Baik pengalaman hidup laki-laki maupun perempuan hampir sama angkanya, dan yang paling tinggi terjadi di Jayapura, itu hampir 60% laki-laki mengaku melakukan kekerasan terhadap pasangan. Nah, keluarga juga dianggap sebagai tumpuan persoalan-persoalan yang lain seperti kekerasan terhadap anak. Ini juga sering dikaitkan dengan isu keluarga. Survei pengalaman hidup anak dan remaja, ada 2 dari 3 anak di Indonesia pernah mengalami kekerasan. Nah, pelaku kekerasan adalah orang-orang terdekat, jadi orang dewasa yang dikenal, teman sebaya, keluarga maupun pacar. Gitu. Nah, di naskah akademik rancangan undang-undang ketahanan keluarga juga dikaitkan dengan ini alasan pembentukan undang-undang itu atau rancangan undang-undang itu karena masih tingginya angka kematian ibu, juga angka kematian bayi di Indonesia, juga ada persoalan soal pembangunan gender di Indonesia. Nah, lalu apa yang diatur di dalam rancangan undang-undang ketahanan keluarga itu? Di rancangan undang-undang ini ingin menjadikan keluarga sebagai basis kebijakan publik dan meningkat ketangguhan
bangsa Indonesia melalui keluarga, karena keluarga dianggap sebagai unit sosial terkecil yang mana bila keluarga kuat maka lingkungan sosial akan kuat dan bangsa akan kuat gitu. Nah, sebetulnya pengaturannya selama ini di Indonesia sudah disebutkan juga di dalam Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang perkembangan pendudukan dan pembangunan keluarga, kemudian Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang perkembangan pendudukan dan pembangunan keluarga. Saya hanya nyinggung sedikit saja karena nanti untuk aspek hukumnya ada pakar kita, Mbak Iyi. Jadi, tapi saya ada beberapa catatan mengenai rancangan undang-undang ini. Yang pertama, tujuan dari undang-undang ini sudah dan sedang dijalankan oleh peraturan lain. Yang kemudian kesan saya dengan undang-undang ini diskriminatif, kemudian mendomestifikasi peran perempuan, dan terlalu masuk urusan privat atau keluarga, dan ini juga bertentangan dengan semangat deregulasi atau semangat untuk meminimalisir, mengatur hal-hal yang terlalu privat atau yang tidak perlu diatur. Nah, tujuan dari undang-undang ini sebenarnya sudah diatur di beberapa kebijakan tadi, di Undang-Undang Nomor 52 2009, kemudian di PP Nomor 87 2014. Ini juga beberapa sudah diatur tentang tujuan, kewajiban pemerintah, koordinasi dan kerjasama. Kemudian sistem informasi keluarga juga sudah ada di dalam PP Nomor 87 Tahun 2014, dan juga di Undang-Undang Nomor 52 2009 maupun PP 87 2014 juga telah mengatur adanya lembaga di tingkat nasional yang mengurusi soal pembangunan keluarga, yaitu BKKBN. Yang ini kalau kita lihat di rancangan undang-undang ketahanan keluarga juga menghendaki adanya satu kelembagaan khusus. Nah, soal pengasuhan anak yang juga menjadi bagian penting yang ada di dalam rancangan undang-undang itu juga sudah ada peraturan yang mengaturnya, yaitu PP Nomor 44 Tahun 2017 tentang pelaksanaan pengasuhan anak. Jadi menurut saya undang-undang ini sebetulnya mengatur sesuatu yang sebetulnya sudah diatur dan sudah dijalankan oleh pemerintah. Mungkin persoalannya Pak Saironi, mohon maaf suaranya tidak terdengar. Terputus. Halo? Halo? Oh iya. Halo? Baik. Ya. Silakan Pak. Terputus tadi, Mas. Oh ya. Nah, yang kedua, undang-undang ini, rancangan undang-undang ini menurut saya diskriminatif pada bentuk keluarga tertentu. Misalnya pada ketentuan umum pasal 1 ayat 1 menyebutkan bahwasanya keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat dari perkawinan yang sah yang terdiri dari suami istri atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam segaris lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga. Tetapi di dalam pasal-pasal berikutnya yang diatur, yang ada pengaturannya itu hanya soal kewajiban suami dan istri, yang itu berbeda. Dan kalau undang-undang ini mengakomodasi ragam bentuk keluarga yang ada di Indonesia, mestinya keluarga-keluarga yang misalnya keluarga tanpa ayah, itu kan peran-peran ayah seringkali juga dilakukan oleh ibu, atau ibu melakukan peran ayah dan sekaligus ibu, atau sebaliknya seorang ayah yang menjadi kepala keluarga dan tidak ada seorang ibu karena meninggal misalnya, dia juga akan menjalankan peran-peran itu secara keseluruhan. Ini tidak diatur atau pengaturannya tidak mengakomodasi soal itu. Ini belum kemudian kalau kita mendengarkan bentuk-bentuk keluarga yang lain dari misalnya teman-teman yang
mereka memiliki orientasi seksual yang berbeda. Nah, menurut saya rancangan undang-undang ini juga meneguhkan ketidakadilan gender. Misalnya pada pasal 25 ayat 3 menyebutkan kewajiban suami dan istri, yang kewajiban suami itu sebagai kepala rumah tangga dengan ragam tanggung jawabnya yang cukup banyak di situ. Tapi pada ayat 3 menyebutkan kewajiban istri sebagaimana dimaksud pada ayat 1 itu mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya, menjaga keutuhan keluarga, serta memperlakukan suami dan anak secara baik, serta memenuhi hak-hak suami dan anak sesuai norma agama, etika sosial, ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, ini menurut saya meneguhkan posisi subordinasi perempuan di hadapan laki-laki dan juga mendomestifikasi peran perempuan hanya pada urusan-urusan rumah tangga saja atau urusan domestik, dan membatasi pertumbuhan diri perempuan lebih optimal terutama pada peran-peran yang sifatnya publik. Nah, ini juga bertentangan dengan fakta sosial yang kita lihat di mana partisipasi perempuan dalam angkatan kerja ini terus meningkat meskipun masih lebih rendah dibanding laki-laki, tetapi angka 50% partisipasi perempuan di ruang publik ini kan tidak bisa diabaikan. Kalau pengaturan mengenai peran perempuan itu harus di domestik, maka akan ada problem sosial yang serius di sini, di mana sebagian besar perempuan atau 50% lebih perempuan itu juga memiliki peran-peran di ruang publik gitu. Ini juga bertentangan dengan realitas sosial di mana tidak semua laki-laki ini memiliki penghasilan yang cukup atau putus lagi. Mas Roni putus. Iya Pak Roni, mohon maaf, sepertinya ada gangguan sinyal Pak. Atau mungkin sambil menunggu Mas Roni, saya bisa sambungkan kepada Bu Ik saja. Bu Ik, Silahkan, ada mau ditanggapi langsung atau ada pertanyaan yang mau diarahkan ke saya? Mohon maaf Bu Ik, suaranya tidak terdengar Bu. Oh iya. Silahkan saja, apakah mau saya respon langsung atau mau ada pertanyaan khusus yang mau saya jawab? Mohon maaf Bu Ik, suaranya masih belum terdengar Bu. Oh iya. Halo? Sudah? Halo? Sudah terdengar kok Bu. Oh ya, sudah ya, oke, baik. Jadi apakah saya langsung merespon atau saya harus ada pertanyaan khusus yang... Sepertinya ada masalah dengan mikrofon Ibu, soalnya tidak terdengar suaranya. Tapi ada yang menyatakan sudah bisa? Sudah bisa kok Bu, mungkin ada gangguan sinyal di moderator. Oh iya, kayaknya ada gangguan sinyal di moderator ya. Saya WA ya. Ada gangguan sinyal di moderator karena peserta lain sudah bisa ya mendengar. Baik, jadi gimana sambil ngobrol ya? Saya respon saja apa yang disampaikan oleh Mas Roni ya. Saya kira tadi Mas Roni sudah menyampaikan khususnya tentang bagaimana isu kekerasan dan bagaimana kekerasan itu sebetulnya isu-isu yang ingin salah satunya direspon oleh RUU Ketahanan Keluarga. Nah, saya ingin memberi catatan juga terhadap RUU ini karena memang dari RUU ini sungguh menarik ya. Di satu sisi RUU ini sebetulnya menawarkan beberapa konsep
konsep tertentu yang perlu dipikirkan, tapi di sisi lain RUU ini sebetulnya sangat merupakan flashback atau kemunduran dari berbagai kebijakan keadilan gender yang sebetulnya sudah sangat baik, khususnya muncul di era 2000-an pasca reformasi. Nah, tapi saya ingin melihat menganalisisnya pertama dari segi recent dietry ya, semangat adanya RUU ini didasarkan pada apa, yang kedua kemudian RUU ini kemudian bertentangan dengan peraturan apa saja, dan yang ketiga kemudian isu-isu kritis apa yang kemudian perlu direspon oleh berbagai pihak. Jadi 3 hal itu. Nah, kalau mengacu kepada recent dietry, maka teman-teman bisa melihatnya tentu dari naskah akademis RUU Ketahanan Keluarga yang ada beberapa alasan pokok mengapa RUU ini diusulkan. Nah, yang pertama memang soal adanya fenomena yang memprihatinkan sebagai dampak dari globalisasi dan perkembangannya di berbagai wilayah yang kemudian menggembur institusi keluarga atau perkawinan di Indonesia. Nah, fenomena-fenomena yang muncul kemudian memprihatinkan ya, karena tatanan keluarga ini menjadi bergeser. Nah, itu yang di dalam naskah akademis. Pertama, menurut naskah akademis, adanya penurunan jumlah keluarga di Indonesia yang angka perkawinannya jadi cenderung menurun dari tahun ke tahun, sementara angka perceraiannya meningkat. Itu satu. Fenomena kedua itu adanya keluarga yang berpisah atau tidak tinggal satu rumah. Hal ini juga ditandai dengan meningkatnya jumlah perempuan yang berposisi sebagai kepala keluarga. Yang berpisah dan tidak tinggal satu rumah ini yang tadi disebutkan oleh Mas Roni, adanya perceraian yang tinggi ya, terutama perceraian di dalam masa perkawinan yang masih terbilang muda. Nah, yang ditambah lagi ada jumlah perempuan yang bermigrasi sebagai pekerja migran. Itu hampir 2 kali lipat untuk perempuan Indonesia ketimbang jumlah laki-laki yang bermigrasi. Nah, ini berpengaruh terhadap fenomena-fenomena keluarga yang berpisah, suasananya tidak sama lagi dengan keluarga tradisional di mana mereka biasanya tinggal satu rumah antara bapak, ibu, dan anak-anak. Baru fenomena ketiga itu jumlah perempuan yang melahirkan di bawah usia 18 tahun itu nyaris 4 kali lipat dari jumlah perempuan yang melahirkan di atas 24 tahun. Saya kira ini data yang sangat memprihatinkan. Berarti ada perkawinan, ada kehamilan anak di bawah usia 18 tahun. Dan kita tahu kehamilan anak di bawah usia 18 itu sungguh situasi yang sangat tidak nyaman dan tidak ideal buat anak-anak. Ya. Nah, yang keempat itu ada kekerasan seksual yang dialami oleh anak di bawah usia 18 tahun, baik anak laki-laki dan perempuan, dan jumlahnya cukup memprihatinkan. Dan yang kelima, tingginya angka anak yang terpapar pornografi dan narkotika. Jadi 5 fenomena ini menjadi dasar bagi pengusul undang-undang mengapa RUU Ketahanan Keluarga diusulkan. Namun ya, saya mengkritisi, bukan berarti bahwa 5 masalah ini tidak penting, tapi 5 masalah ini pasti sangat serius ya, menyangkut perlindungan terhadap anak, tumbuh kembangnya, hubungan keluarga dan sebagainya. Hanya saja mengapa 5 masalah ini muncul itu tidak secara baik dibahas di dalam naskah akademis. Malah naskah akademis kemudian melontarkan fenomena-fenomena yang kemudian tidak mendalam, asumsi-asumsi yang tidak mendasar, dan cenderung kemudian stereotip, ya, penuh dengan asumsi. Misalnya gini, mengapa terjadi penurunan angka pasangan yang tidak menikah? Tidak terjawab. Padahal bisa jadi turunnya jumlah pasangan yang menikah itu bisa jadi adanya semakin kesadaran tinggi dari masyarakat untuk tidak menikah muda, ya. Tapi itu tidak menjadi jawaban, ya. Jadi ada banyak persoalan-persoalan yang dimunculkan yang kemudian tidak dijawab, hanya saja malah menjadi masalah baru ketika mengarahkan bahwa ini semua karena persoalan perempuan yang sekarang lebih banyak kerja di luar. Jadi ada persoalan blaming to the women
yang dianggap sekarang lebih punya kecenderungan untuk bekerja di publik ketimbang di domestik. Itu sangat kuat ideologinya yang menurut saya sebagai ideologi bias gender. Nah, selain itu dari recent dietary itu ada hal lain soal konsepsi yang disebut dengan konsepsi ketahanan keluarga. Jadi apa makna ketahanan keluarga? Jadi ternyata konsep ketahanan keluarga ini kan diambil dari konsepsi Undang-Undang tahun 2009 ya, yang menegaskan kalau ketahan itu berarti lenting ya. Jadi konsep kelentingan. Nah, yang tidak tahan itu berarti rawan. Jadi, nah ini yang tadi dibilang Mas Roni, sebetulnya ada bias-bias gendernya. Jadi kenapa bias gender? Karena pertama RUU ini menekankan ketahanan keluarga itu jika misalnya perempuan itu dianggap rawan atau tidak lenting kalau perempuan bekerja sebagai kepala keluarga. Itu yang pertama. Yang kedua, ada penyalahan terhadap perempuan memang karena perceraian, kalau di data Badilak ya, perceraian sebagian besar memang diajukan perempuan. Ya, dan yang ketiga, tidak setuju dengan adanya pekerja perempuan migran. Jadi tiga ini sangat kuat di dalam RUU ini yang menyalahkan ketiga kelompok ini, perempuan yang mengajukan cerai, perempuan yang kepala keluarga, dan perempuan yang pekerja migran. Nah, ini yang dianggap sebagai mereka sebagai keluarga yang rawan, ya. Nah, RUU ini juga menekankan tentang semakin hilangnya sosok ibu dalam pendidikan, tidak bersama, adanya kekerasan fisik, dan macam-macam yang tadi saya sebutkan. Nah, asumsi yang menyalahkan perempuan sebagai perempuan yang bekerja di luar rumah ini tidak juga didasarkan pada analisis mengapa kemudian perempuan bekerja di rumah. Bisa jadi ada paksaan ataupun di sisi lain adalah pilihan. Nah, itu yang pertama kalau kita lihat tentang argumentasi yang menurut saya tidak tepat dari segi konsepsi maupun recent dietary-nya. Nah, tentu masalah lain adalah bahwa yang disampaikan oleh Mas Roni, sebetulnya konsepsi ketahanan keluarga itu sudah ada dari undang-undang sebelumnya, dan konsep bagaimana peran yang lebih cair antara laki-laki dan perempuan di dalam rumah tangga itu juga sudah mulai banyak ada di sekitar 19 peraturan perundang-undangan yang sebetulnya sudah menyasar isu-isu yang diangkat oleh RUU ketahanan keluarga. Dan saya sendiri sepakat dengan Mas Roni bahwa saya tidak setuju kalau adanya RUU ini lagi, tapi RUU ini isi-isi yang baik, itu ada isi yang baik tentu saja, misalnya tentang pendidikan pranikah, ya, penyebaran informasi sebelum perkawinan, dan sebagainya, itu menurut saya bagus, dan itu dimasukkan saja dalam bentuk PP atau peraturan-peraturan lainnya. Nah, yang jadi persoalan adalah tadi, konsepsi ideologis itu didasarkan pada memang ada pemisahan yang sangat kuat antara publik dan domestik, ya, bahwa ruang domestik adalah perempuan, ruang publik adalah laki-laki. Menariknya dalam konteks COVID saat ini, kita semua tahu bahwa segala bentuk konsepsi publik dan domestik ini blur, hilang, karena semua orang dalam keadaan tentu harus ada di dalam rumah, dan rumah menjadi bukan hanya domestik, tapi juga publik, karena semua bekerja, sekarang hampir semua selalu dari rumah. Nah, jadi rumah sendiri sekarang sudah berubah. Nah, konsepsi tentang rumah, konsepsi publik dan domestik ini harus kita redefine lagi sebetulnya. Dan sebenarnya undang-undang kita sejak tahun 2002 sudah mulai membongkar wilayah publik dan domestik ini. Misalnya Undang-Undang PKDET, penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, sudah menyatakan publik dan domestik itu sudah tidak relevan. Yang kekerasan di dalam domestik ya juga kekerasan yang harus ditangani. Sama pentingnya domestik dan publik, dan domestik itu bukan semata-mata urusan privat. Nah, konsepsi intervensi publik dan domestik ini sebetulnya sudah ada, cuma dasar dari konsepsi publik dan domestik itu adalah intervensi ketika terjadi
yang sifatnya harm itu yang sifatnya menimbulkan penderitaan bagi orang lain. Nah, ini sebetulnya muncul. Nah, masalahnya RUU Ketahanan Keluarga menarik konsepsi yang sudah blur ini, konsepsi yang sudah jelas tentang intervensi hanya pada masalah-masalah yang sifatnya HAM ini menjadi intervensi yang berlebihan, tapi kemudian apa yang dianggap sebagai masalah kejahatan publik malah diabaikan. Nah, saya sudah menulis paper juga tentang bagaimana undang-undang ini, RUU ini bahkan mendekriminalisasi kejahatan-kejahatan yang di dalam keluarga. Misalnya kejahatan incest, KDRT itu disarankan di sini untuk dipertemukan antara kedua belah pihak, diselesaikan secara kekeluargaan. Saya kira itu bertentangan sungguh dengan berbagai peraturan-peraturan lainnya, misalnya Undang-Undang Perlindungan Anak dan bahkan Undang-Undang PKDRT. Dan bahkan menimbulkan kriminalisasi pada kasus-kasus yang misalnya sperma, dan juga pinjam rahim, nah itu dikriminalisasikan. Nah, ada banyak masalah tentu saja di dalam RUU ini, tapi saya mau menyampaikan bahwa masalahnya pertama dari reason dietrinya, yang kedua dari konsepsi ketahanan keluarga yang menstigmatisasi perempuan dan konsep dengan ideologi yang memisahkan publik dan domestik. Dan yang ketiga, substansinya bertentangan dengan peraturan-peraturan perundangan yang sudah bernuansa gender equality. Dan yang keempat, adanya mendekriminalisasi kejahatan di wilayah domestik, tapi di sisi yang lain adalah mengkriminalisasi kejahatan mengkriminalisasi satu perbuatan yang seharusnya tidak bisa dianggap kejahatan. Saya kira itu dulu catatan saya terhadap RUU Ketahanan Keluarga. Jika ada pertanyaan, monggo. Baik, terima kasih Ibu. Ada pertanyaan berikutnya, Bu. Ya. Dalam pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945, dinyatakan bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Maksud dari kata negara ini, negara yang mana ya, Bu? Apakah RUU Ketahanan Keluarga mengakomodasi fakir miskin dan anak-anak terlantar? Saya kira RUU ini tidak sama sekali bicara tentang di luar dari itu ya, karena konsepsi di dalam RUU Ketahanan Keluarga adalah mengembalikan peran institusi keluarga untuk menyelesaikan masalah-masalah yang tadi saya sebutkan, 5. Dia tidak secara merta bicara tentang ketahanan keluarga dalam konteks masyarakat yang fakir miskin, anak-anak telantar. Dia fokus hanya pada persoalan anak di dalam keluarga. Jadi sangat sempit memang. Nah, ini juga sebetulnya menjadi catatan. Tapi kalau teman-teman melihat di dalam Undang-Undang Kependudukan, Undang-Undang Kesejahteraan Sosial, nah sebetulnya sudah mengatur juga konsepsi ketahanan keluarga, dan di dalamnya mengatur tentang bagaimana penanganan sosial, ekonomi, psikososial terhadap mereka yang tidak hidup dalam keluarga yang dianggap seperti biasa. Nah, saya kira ini yang sebetulnya lebih menarik ya, dan lebih bagus untuk kita lihat bersama-sama dalam konteks keadilan dan kesejahteraan sosial, bagaimana pasal-pasal itu diejawantahkan lebih lanjut, bukan di dalam RUU Ketahanan Keluarga, dan menurut saya malah memang tidak ada di dalam RUU Ketahanan Keluarga, dan karenanya RUU ini sebetulnya nggak terlalu perlu ya, dihapus saja juga nggak apa-apa. Beberapa konsep yang menarik bisa diambil untuk diinsertkan ke dalam peraturan pelaksana lainnya. Baik. Kemudian Bu, selama ini pengaturan mengenai keluarga mengacu pada UU nomor 52 tahun 2009 tentang perkembangan penduduk dan pembangunan keluarga, yang lebih berfokus pada perkembangan penduduk daripada pembangunan keluarga. Apakah adanya RUU Ketahanan ini, apakah adanya RUU Ketahanan Keluarga ini akan menjadi solusi dari pembangunan ketahanan keluarga? Dan apakah RUU Ketahanan Keluarga ini juga berkontribusi dalam ketahanan keluarga, dalam pelaksanaannya apakah akan hand in hand dengan UU nomor 59 tahun 2009, nomor 59 tahun 2009, atau justru akan berseberangan? Iya,
Utamanya ya kalau Anda baca di dalam Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2009 ya, dasar ketahanan keluarga di dalam Undang-Undang 59 2009 adalah kesetaraan dan keadilan gender. Nah, itu udah pasti. Kalau RUU ketahanan keluarga dia tidak. Dia hanya mengacu pada keadilan, tapi keadilan yang melemahkan keadilan gender. Jadi jelas RUU ketahanan keluarga ini bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2009. Jadi saya pikir secara reason dieteringnya udah tidak tepat. Bukan berarti gini, masalah-masalah yang dimunculkan oleh RUU ketahanan keluarga itu masalah tadi ya, tingkat perceraian yang tinggi, kekerasan seksual, pornografi anak, narkotika, bukankah kita sudah memiliki undang-undang yang terkait dengan masalah-masalah itu? Hanya saja ada persoalan. Di dalam undang-undang yang sudah ada, proses implementasinya yang lemah. Jadi tidak bisa menurut saya persoalannya ada di proses implementasi, tapi penyelesaiannya dibuat undang-undang baru, apalagi undang-undang baru ini kemudian bertentangan dengan undang-undang yang tadi. Contohnya ya, kalau undang-undang perlindungan anak kan sudah menyatakan bahwa persoalan utama adalah kekerasan terhadap anak ya. Undang-undang perlindungan anak kan sudah jelas, ada lagi undang-undang sistem peradilan pidana anak. Penanganan kasus anaknya sudah jelas ya, bahwa harus mementingkan hak-hak anak. Di RUU ini apa? Tidak bicara soal itu, tapi bagaimana penyelesaiannya terjadi di dalam rumah tangga. Bagaimana kalau kejahatan itu oleh anggota keluarga sendiri? Kita tahu kasus-kasus kekerasan terhadap anak sebagian besar ada di wilayah domestik. Jadi nggak nyambung, Mbak. RUU ini menurut saya bertentangan dengan undang-undang lain yang sudah ada, yang sudah bernuansa keadilan gendernya sudah jelas. Oke, baik. Terima kasih, Bu. Kemudian ada pertanyaan lanjutan, Bu. Salah satu tujuan dari dibentuknya RUU Ketahanan Keluarga ini adalah untuk mewujudkan ketahanan nasional. Bagaimanakah RUU ini dapat... Halo, putus. Halo, putus. Suaranya saya tidak dengar. Sambil apa ya, Mas Roni juga masih ada atau gimana? Ya, Mas Roni monggo ya. dijawab aja tadi Mas, ada banyak pertanyaan saya kira ya. Monggo menambahkan. Ya, mohon maaf tadi putus koneksi. Iya. Jadi undang-undang ini antara tujuan dengan pengejawantahannya dalam pasal-pasal itu sangat berbeda jauh. Misalnya yang terkait dengan tadi untuk mewujudkan keluarga yang kuat, katakanlah begitu ya, atau ketahanan keluarga, atau untuk menghapuskan kekerasan terhadap perempuan itu. Jadi yang diatur di dalam undang-undang mengenai pembagian peran domestik dan publik itu bertentangan dengan realitas sosial yang seharusnya menjadi dasar pijakan juga, selain persoalan dasar filosofis dan juga yuridis yang banyak yang juga sudah mengatur soal keadilan kesetaraan gender gitu. Nah, kalau lihat data yang ada, tidak semua laki-laki itu mampu memenuhi kebutuhan hidup keluarga. Ini dari data-data statistik di BPS itu banyak sekali data-data di mana angka pengangguran laki-laki lebih besar. Kemudian partisipasi perempuan di ruang publik juga makin meningkat, yang itu akan tentu saja berkontribusi kepada keluarga, tetapi angka bunuh diri di Indonesia itu juga menarik, karena angka bunuh diri di Indonesia ada 3,7% per 100.000 penduduk itu pelaku bunuh diri laki-laki, dan yang perempuan 4,9%. Menariknya, kenapa laki-laki bunuh diri?
kalau perempuan bunuh diri itu kebanyakan karena KDRT, kekerasan seksual, tekanan sosial, dan kesulitan ekonomi. Tapi kalau laki-laki bunuh diri karena ketidakmampuan memenuhi peran-peran sosial yang secara tradisional dibebankan pada laki-laki, seperti peran sebagai kepala keluarga. Jadi kalau undang-undang ini mengatur, atau rancangan undang-undang ini mengatur untuk memaksa laki-laki untuk menjadi kepala keluarga, ini kelihatannya nanti akan lebih banyak lagi laki-laki yang bunuh diri. Juga kekerasan terhadap perempuan akan lebih banyak. Jadi bukan saja laki-laki akan terlibat sebagai pelaku kekerasan yang makin meningkat, dan laki-laki yang rentan melakukan bunuh diri juga meningkat, tetapi perempuan yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga juga akan kemungkinan besar meningkat. Kenapa seperti itu? Karena tadi kalau kita lihat banyak hasil riset menunjukkan faktor dominan mengapa laki-laki melakukan kekerasan atau mengapa perempuan menjadi korban kekerasan adalah faktor ketimpangan relasi gender. Seperti adanya pandangan mengenai laki-laki sebagai pemimpin di dalam rumah dan perempuan yang dipimpin, atau laki-laki adalah pengambil keputusan utama dalam keluarga dan perempuan adalah yang harus mengikuti. Atau dalam konteks relasi seksual misalnya, seringkali perempuan dianggap tidak memiliki pilihan dan dia harus taat terhadap apa yang diinginkan oleh suaminya. Nah, ini adalah narasi-narasi atau nilai-nilai yang bias gender yang hidup di masyarakat kita, dan kalau itu dibakukan laki-laki menjadi kepala keluarga melalui undang-undang, maka undang-undang ini justru akan membakukan berbagai bentuk ketidakadilan. Dia akan berkontribusi ke sana secara lebih besar. Pak, mohon maaf Pak, mungkin kita bisa ditampilkan. Oh ya. Tadi ada satu partisipan yang menginginkan slide untuk ditampilkan. Ya, apakah sudah kelihatan? Sudah Pak, terima kasih Pak. Nah, ini data mengenai perilaku bunuh diri, di mana di Indonesia 3,7% per 100.000 penduduk itu melakukan bunuh diri karena alasan tidak mampu dibebani tanggung jawab sebagai kepala rumah tangga atau kepala keluarga. Terus ini faktor-faktor mengapa laki-laki melakukan kekerasan terhadap pasangan. Yang paling dominan ini yang warna orange ini, yang bulat-bulat besar-besar dan kecil ini menunjukkan kontribusinya yang besar terhadap perilaku kekerasan terhadap pasangan. Jadi misalnya sering terlibat pertengkaran, kemudian laki-laki yang pernah terlibat transaksi seksual, laki-laki yang memiliki pasangan lebih dari satu, pasangan seksual lebih dari satu, dan juga laki-laki yang memiliki kesadaran mengenai kesetaraan gender yang rendah, mereka memiliki potensi lebih tinggi melakukan kekerasan. Dan kalau ideologi patriarki ini dikuatkan di dalam rumah tangga dengan menempatkan laki-laki sebagai kepala rumah tangga dan posisi yang dominan, itu akan memperteguh dominasi laki-laki dalam rumah tangga dan akan berkontribusi ke persoalan-persoalan ini. Misalnya ini tentang norma gender laki-laki dan perempuan dan level hierarki dalam relasi sosial. Jadi laki-laki yang semakin maskulin itu justru memiliki potensi lebih tinggi untuk menjadi pelaku kekerasan atau pelaku KDRT. Jadi semakin dominan laki-laki, dia semakin tinggi kemungkinannya dia
membolehkan terjadinya kekerasan terhadap perempuan dan melakukan kekerasan terhadap perempuan. Kemudian kita juga akan mengalami problem ini dari sisi laki-laki ya, karena saya juga banyak terlibat dalam isu laki-laki. Ada akan terjadi krisis di kalangan laki-laki yang juga akan cukup besar. Misalnya ada ketidaksinkronan mengenai norma yang diharapkan terhadap laki-laki dengan realitas sosialnya atau keadaan yang sebenarnya. Misalnya laki-laki diidealkan yang sebagai figur yang superior, pemimpin dan pencari nafkah di dalam keluarga. Tapi fakta sosialnya laki-laki banyak yang tidak mampu melakukan itu. Misalnya ketiadaan kemampuan untuk memimpin atau kompetensi untuk memimpin rendah. Nah, kemudian tidak mampu memenuhi seluruh tanggung jawabnya atau tidak mampu memenuhi kebutuhan nafkah. Ini banyak terjadi pada masyarakat kelas menengah ke bawah. Itu sehingga kekerasan banyak terjadi juga pada kelas menengah ke bawah, tetapi kelas menengah ke atas juga banyak, tetapi dengan model atau yang berbeda. Kalau ke kelas menengah ke bawah itu banyak diikuti oleh kekerasan fisik, tapi kalau kelas menengah ke atas kekerasan lebih banyak dilakukan secara emosi dan ekonomi. Kenapa justru ekonomi malah dilakukan oleh kelas menengah ke atas itu? Karena dengan kemampuan ekonomi dia memiliki kontrol yang tinggi dan juga memiliki kontrol terhadap finansial, sehingga dia bisa mengontrol pasangannya dengan tidak memberi nafkah, tidak memberi uang dan seterusnya. Tapi kalau kelas menengah ke bawah, rata-rata perempuan memang juga ikut bekerja dan penghasilan laki-laki juga mungkin tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga, maka bentuk kekerasannya yang lain. Gitu. Nah, ini salah satu ilustrasi akan terjadi konflik peran gender dan krisis maskulinitas di kalangan laki-laki. Dan saya kira nanti juga akan terjadi krisis atau konflik peran gender di kalangan perempuan. Karena banyak perempuan-perempuan yang dia maskulin menjadi kepala keluarga, juga bekerja, tapi justru oleh undang-undang ini itu ingin didomestifikasi gitu. Nah, hal yang lain soal pengasuhan juga yang ini banyak disinggung di undang-undang maupun di naskah akademiknya. Jadi keluarga dianggap sebagai biangnya persoalan yang terjadi pada anak gitu. Tetapi kalau kita lihat sebenarnya interaksi keluarga dengan anak itu yang paling intens itu justru pada masa-masa awal ketika usia-usia usia-usia awal. Tapi begitu dia sudah mulai dewasa, misalnya 7 tahun ke atas, ada lingkungan sosial yang lain yang juga mempengaruhi mereka. Itu. Nah, misalnya soal makin meningkatnya angka kekerasan seksual yang dilakukan oleh anak dan korbannya juga anak. Gitu. Atau di riset saya hampir separuh laki-laki yang pernah memaksa perempuan berhubungan seksual itu pertama kali melakukannya pada usia belasan tahun gitu. Nah, ini memang ada kaitannya dengan masalah pengasuhan. Jadi laki-laki yang mendapatkan peran pengasuhan secara baik, kecil kemungkinannya dia menjadi pelaku kekerasan, atau kecil kemungkinannya dia terlibat perilaku kekerasan. Jadi kalau terlibat perilaku kekerasan itu dia bisa misalnya terlibat geng, tawuran dan sebagainya, atau dia menjadi pelaku kekerasan seksual. Gitu. Nah, ternyata keterlibatan orang tua dalam pengasuhan baik ayah maupun ibu itu sama-sama pentingnya. Jadi
ayah yang jarang atau tidak pernah di rumah dan tidak ada figur laki-laki di rumah, maka kemungkinan atau anak terlibat perilaku kekerasan terhadap pasangan itu sampai 80%. Tetapi yang paling bawah ini ibu jarang atau tidak pernah di rumah, itu angkanya juga sama. Jadi keterlibatan ayah maupun ibu dalam pengasuhan itu memiliki kontribusi yang sama terhadap kemungkinan tumbuh kembang anak dan kemungkinan perilaku berisiko bagi anak. Riset saya yang lain juga menunjukkan laki-laki yang lebih banyak terlibat dengan anak itu sedikit kemungkinannya menjadi pelaku kekerasan. Juga laki-laki yang lebih banyak terlibat dalam pekerjaan rumah tangga atau laki-laki yang banyak melakukan pekerjaan-pekerjaan domestik atau terlibat dalam pekerjaan-pekerjaan domestik, dia lebih kecil kemungkinannya menjadi pelaku kekerasan. Nah, kemudian laki-laki dengan skala kontrol hubungan yang tinggi, dia memiliki risiko yang lebih tinggi melakukan kekerasan. Jadi kalau kita bicara keutuhan atau kelentingan atau ketahanan keluarga, itu justru membutuhkan fleksibilitas peran domestik, baik laki-laki maupun perempuan. Itu apakah perempuan melakukan pekerjaan domestik dan juga publik, ataupun laki-laki melakukan pekerjaan publik maupun domestik. Karena bentuk keluarga di Indonesia itu bermacam-macam dan situasi masing-masing keluarga itu tidak bisa disamaratakan. Ada yang misalnya hanya laki-laki atau dengan laki-laki saja sudah bisa mencukupi kebutuhan rumah tangga. Tetapi ada banyak keluarga yang dia membutuhkan partnership antar pasangan dengan fleksibilitas peran yang tinggi. Dan riset justru membuktikan mereka yang memiliki fleksibilitas peran yang tinggi itu menunjukkan memiliki keuletan di dalam rumah tangga karena dia siap dengan berbagai kemungkinan yang dihadapi dalam rumah tangga, termasuk dalam situasi pandemi seperti ini. Ketika orang suami istri sudah terbiasa melakukan pertukaran peran, dia akan lebih tahan di dalam menghadapi situasi krisis itu secara bersama-sama. Tapi mereka yang tidak memiliki kelenturan di dalam peran dalam rumah tangga tentu akan sangat bermasalah ketika menghadapi situasi pandemi, di mana ada banyak pekerjaan domestik yang akan ditanggung oleh perempuan, gitu. Kalau suaminya tidak memiliki kesadaran tentang berbagi peran domestik, gitu. Nah, saya kira itu ya. Kemungkinan yang terjadi kalau rancangan undang-undang ini disahkan, justru kontraproduktif pada upaya persoalan-persoalan yang sedari awal mendorong penyusunan rancangan undang-undang itu sendiri. Gitu. Saya kira seperti itu. Baik, terima kasih Mas Roni. Ini ada beberapa pertanyaan, Mas Roni. Bagaimanakah pandangan masyarakat dan LSM terkait adanya RUU Ketahanan Keluarga ini? Apakah pro atau kontra? Dan bagaimana LSM dan masyarakat menyikapi RUU ini? Kemudian juga, jika RUU Ketahanan Keluarga ini disahkan, apa tindakan yang akan dilakukan? Menggugat atau menerima? Lalu bagaimana cara mensosialisasikannya apabila RUU ini digugat atau diterima? Ya, kalau masyarakat saya kira tergantung masyarakat yang mana ya. Kalau masyarakat yang setuju dengan ideologi patriarki mungkin ya akan oke-oke saja. Tetapi kalau kita lihat fakta data masyarakat yang ada, misalnya tadi 50% perempuan berpartisipasi atau terlibat dalam angkatan kerja di ruang publik. Itu
Kalau itu direpresentasikan sebagai masyarakat, saya kira mereka akan keberatan kalau peran-peran mereka akan didomestifikasi. Tidak saja para perempuan, tetapi para suami-suaminya juga keberatan, karena tanggung jawabnya akan makin berat di dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga. Gitu. Itu kalau LSM, setahu saya beberapa kali dalam diskusi dengan kawan-kawan di NGO, mereka banyak mengkritik rancangan undang-undang ini, dan kecenderungannya adalah menolak isi dari rancangan undang-undang ini. Meskipun persoalan yang dikemukakan itu menjadi perhatian bersama, tetapi pengaturannya di dalam rancangan undang-undang ini bertentangan dengan prinsip dan nilai-nilai yang seharusnya menjadi pijakan, seperti tadi soal keadilan dan kesetaraan gender gitu. Jadi saya kira kebanyakan akan menolak, dan pemerintah sendiri kan juga sudah mengeluarkan sikap ya, menghentikan pembahasan ini kalau tidak salah ya. Sebelum ada pandemi ini saya sempat mendengar pemerintah sudah menghentikan itu. Artinya tidak merespon gitu. Nah, bagaimana mensosialisasikan ke masyarakat? Nah, tentu akan lebih mudah bagi saya, menurut saya ya, mensosialisasikan ke masyarakat dengan belajar dari pengalaman mereka, dengan menggali pengalaman mereka, di mana sebagian besar masyarakat itu justru pada posisi saling berbagi peran gitu, dan mereka meskipun ada ideologi patriarki yang masih tersisa, tetapi peran-peran sosialnya itu sudah banyak yang cair ya, fleksibel gitu. Justru yang mesti kita dorong adalah ideologi atau keyakinan-keyakinan yang masih tersisa ini agar inline dengan praktek sosialnya. Karena ketika terjadi situasi krisis, ideologi ini bisa muncul dalam bentuk perilaku seperti perilaku mengontrol atau perilaku menganggap dirinya lebih superior atau memiliki privilege untuk melakukan pemukulan gitu atas nama agama, dan situasi-situasi itu akan sangat tergantung pada perilaku itu akan sangat tergantung pada situasi apa yang dihadapi. Dalam situasi krisis, ideologi itu akan mudah muncul, akan mudah dikeluarkan sebagai pembenar untuk mengatasi krisis. Maka saya punya keyakinan dalam situasi krisis pandemi ini, kerentanan terjadinya konflik dalam rumah tangga akan sangat tinggi kalau mereka tidak memiliki fleksibilitas peran domestik gitu. Saya kira begitu. Belum dinyalakan, Mbak, mikrofonnya. Oh iya, terima kasih. Terima kasih Pak Roni. Kemudian kami akan lanjut kepada Bu Iik. Mungkin mikrofonnya bisa dinyalakan, Bu Iik? Ya, siap. Baik. Terima kasih Bu Iik. Untuk pertanyaan saya sebelumnya, salah satu tujuan dari dibentuknya RUU Ketahanan Keluarga ini adalah untuk mewujudkan ketahanan nasional. Bagaimanakah RUU ini dapat mewujudkan ketahanan nasional melalui keluarga? Jawabannya tadi ya, saya kira dengan apa yang dijelaskan secara komprehensif oleh Mas Roni, bahwa RUU ini secara recent dietry-nya itu tadi saya sebutkan recent dietry, tapi juga secara konsep ideologinya yang secara jelas merigidkan atau membakukan peran gender dan menekankan peran utama perempuan sebagai pihak yang membuat keluarga itu lenting, itu sudah tidak tepat. Jadi jawabannya adalah tentulah tidak bisa RUU ini berkontribusi kepada ketahanan nasional ya. Tapi saya mau bilang ada beberapa isu penting
yang dimunculkan dalam RUU ini yang mungkin sangat berguna, ya, misalnya program-program tentang pranikah, ya, program-program sosialisasi pranikah untuk calon pengantin. Nah, program-program itu tentu bisa berkontribusi kepada ketahanan nasional, misalnya dengan mempersiapkan para berbagai pihak dalam perkawinan, tapi tidak dimasukkan di dalam RUU ini. Saya setuju dengan Mas Roni, saya juga cenderung tidak setuju adanya RUU ini. Lebih bagus kebijakan-kebijakan itu yang kemudian dikeluarkan dalam RUU dan dimasukkan ke RUU yang lain. Jadi saya tidak melihat ada hubungannya RUU ini dengan ketahanan nasional. Malahannya RUU ini berdampak pada tadi pengabaian 19 peraturan perundang-undangan yang sudah baik, yang berkontribusi langsung kepada tadi ke hak manusia, hak masyarakat, ya. Jadi tidak usah kita paksakan bahwa RUU ini akan berkontribusi kepada ketahanan nasional. RUU ini tidak ada signifikansinya kalau menurut saya. Tegasnya begitu. Baik, terima kasih Bu Ik. Ini adalah satu pertanyaan terakhir Bu Ik untuk menurut Ibu, seberapa besarkah presentase RUU Ketahanan Keluarga ini akan lolos dalam prolegnas? Saya kira kan kalau kita melihat pada proses perumusan peraturan perundang-undangan dan proses legislasi, tentu ada mekanismenya. RUU itu bisa diusulkan oleh kedua belah pihak, ya, tiga pihak, ya. Jadi pertama boleh melalui DPR, kedua dengan DPA, Dewan Perwakilan Daerah, DPD, atau juga dengan Presiden, ya, pemerintah, tiga-tiga itu. Tapi sejauh mana RUU itu dibahas di parlemen, walaupun yang mengusulkannya adalah DPR, adalah jika sudah ada respon dari pemerintah dan pemerintah mengeluarkan menunjuk departemen terkait untuk membahas RUU ini. Walaupun telah ada di prolegnas, ini memang tricky, ya. Kalau di prolegnas itu berarti kan undang-undang yang sifatnya juga disetujui oleh pemerintah, tapi dalam kenyataannya saya tahu RUU ini dipending, walaupun di pemerintah sendiri ada departemen-departemen tertentu atau kementerian tertentu yang mendorong adanya RUU ini. Jadi juga tidak solid, ya, pemerintah pun tidak solid dalam melihat RUU ini, karena memang kampanyenya cukup tinggi bahwa RUU tadi yang Mbak bilang, RUU ini dianggap akan bisa berpengaruh terhadap ketahanan nasional. Itu sih kata-katanya, tapi kalau kita lihat di dalam isinya kan sama sekali berbeda gitu. Jadi saya pikir seberapa jauh kemudian RUU ini bisa menjadi undang-undang itu tergantung dari seberapa besar respon yang ada di dalam masyarakat. Kalau masyarakat yang setuju sangat kuat mendesak, sementara masyarakat yang tidak setuju tidak kuat mendesak, nah itu bisanya kalau kita bicara tentang hukum dan politik, ya, bahwa RUU itu didesakkan oleh berbagai kelompok kepentingan dan dia bisa direspon oleh pembentuk kebijakan kalau desakannya kuat. Nah, ini yang menurut saya kalau kita tahu bahwa RUU ini tidak pas, lebih baik jangan didesak untuk disahkan, tapi didesak untuk dihilangkan di dalam prolegnas. Proses di DPR itu kan proses politik, ya, proses yang tidak imun dari berbagai kepentingan yang ada di dalam masyarakat kita. Tadi Mas Roni menegaskan bahwa sebelum COVID pun sebetulnya sudah ada respon dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan untuk tidak melanjutkan. Semoga saja ini berlanjut, ya, tapi tetap harus dimonitor. Tidak ada yang pasti dalam dunia perpolitikan dan dunia perlegislasian yang ada di Indonesia. Semua bisa berubah dengan cepat, ya. Saya kira itu isu yang juga penting, sama dengan isu RUU Cipta Kerja ini yang kemudian malah diam-diam akan dibahas, untung dengan desakan yang kuat itu berhenti pembahasannya. Oke, baik. Terima kasih Bu Ik. Sampai di sini pemaparan dari narasumber kami pada hari ini.
Selanjutnya saya akan membuka satu termin pertanyaan untuk 2-3 pertanyaan. Mungkin ada yang ingin bertanya? Oke, baik, dari Mbak Anggi Fitriani. Mungkin kameranya dan mikrofon bisa dinyalakan, Mbak? Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Oh ya, selamat sore. Mohon maaf, ini kameranya tidak bisa saya hidupkan karena saya masih maskeran. Mbak. Ya, mohon maaf. Baik, selamat sore Ibu Selamat Sri sore. Wiyanti Diono. Cukup Ya. menarik sekali tadi pembahasannya. Dan juga selamat sore Mas Roni. Apakah Mas Roni masih ada? Selamat sore, Mbak. Oh ya, baik. Perkenalkan, saya Anggi, mahasiswi Ilmu Politik dan Pemerintahan UGM. Sebelumnya, saya ingin memberikan pertanyaan terkhusus kepada Mas Roni. Nah, Mas Roni, terima kasih atas paparannya yang cukup menarik. Di sini bisa dirasakan bahwa standing position Rifka Anissa adalah against atau sangat tidak setuju dengan RUU ini. Bisa saya tangkap tadi beberapa alasan-alasan yang cukup banyak ya. Bisa dilihat juga bahwa RUU ini cukup membawa banyak mudorot seperti yang telah dibahas di awal tadi. Nah, Mas Roni, selama ini kami melihat bahwa selaku NGO, Rifka Anissa ini memiliki strategi advokasi yang bisa dikatakan cukup ampuh seperti itu. Lantas, pertanyaan saya, Mas, bagaimana advokasi yang akan atau telah diupayakan oleh Rifka Anissa dalam rangka melawan supaya tidak goals-nya rancangan undang-undang ketahanan keluarga ini. Tentu saja selain sosialisasi ya Mas ya. Dan pertanyaan kedua saya Mas Roni, kemudian bagaimana sistem monitoring dan evaluasi dari advokasi-advokasi yang rencananya akan dilaksanakan oleh Rifka Anissa. Seperti itu, terima kasih. Ya, terima kasih Mbak Anggi. Langsung ya. Ini sebetulnya itu tadi pandangan saya pribadi ya. Meskipun saya yakin Rifka kayaknya juga sama. Nah, advokasi apa yang kita lakukan? Sebenarnya Rifka, kawan-kawan di Rifka sudah sejak lama berkomunikasi dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan mengenai isu ketahanan keluarga ini dan juga isu-isu yang lain. Kami sendiri sudah tahu rancangan undang-undang ini sudah digodok sejak tahun 2017. Itu kami sudah dapat draftnya dan berusaha untuk bagaimana berkomunikasi dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan. Tetapi memang yang masuk ke pemerintah ini kan banyak elemen ya. Jadi pemerintah memang pada waktu itu kelihatannya pengen mengakomodir banyak pihak sehingga dia tidak serta-merta kemudian langsung menerima gitu. Karena kelompok-kelompok yang mendesakkan rancangan undang-undang ini juga kelompok-kelompok yang setahu saya mereka juga cukup dekat dengan pemerintah gitu. Hingga benar meskipun pemerintah punya sikap yang pengen mengakomodir, tetapi ketika banyak desakan untuk menolak rancangan undang-undang itu, saya kira pemerintah juga akan mulai berpikir ulang. Itu saya kira yang dibutuhkan adalah tadi bagaimana kita menjelaskan ke publik tentang posisi dari rancangan undang-undang ini dan apa konsekuensinya kalau undang-undang ini dijalankan, karena dengan begitu masyarakat akan lebih memiliki pengetahuan dan dia bisa memiliki suara dan keberpihakan apakah menolak atau tidak gitu. Karena kalau yang kami lakukan sendiri, kami pernah beberapa kali ketemu dengan dirjen di beberapa kementerian itu. Memang ada posisi yang tadi ya tidak satu suara, sehingga lobby-lobby yang lebih kuat itu yang kiranya dibutuhkan dan juga tekanan publik yang kuat itu yang dibutuhkan agar undang-undang ini tidak disahkan, karena kalau disahkan justru akan banyak madorotnya gitu. Tetapi aspek-aspek penting yang di-highlight di dalam undang-undang itu yang mestinya kita cari jalan keluarnya. Seperti di dalam beberapa hal yang bagus di dalam rancangan undang-undang itu kan mengatur soal cuti melahirkan ya bagi
bagi ibu yang melahirkan maupun bagi suami yang istrinya melahirkan. Itu satu hal yang bagus yang saya kira bisa diteruskan untuk diadvokasi. Dan juga ada beberapa pengaturan yang lain yang kalau sekiranya bagus kita bisa ambil, termasuk persoalan-persoalan yang dikedepankan itu kita bisa memberikan satu tawaran ya, satu tawaran bagaimana mengatasinya, seperti soal kekerasan terhadap perempuan, perkawinan usia anak, atau kekerasan terhadap anak, itu kan sesuatu yang real dihadapi gitu. Saya kira begitu, Mbak. Baik, terima kasih Mas Roni. Kemudian saya akan membuka pertanyaan kedua. Untuk yang ingin bertanya, silakan menyalakan mikrofon dan kameranya. Oke, baik. Kalau begitu saya yang ingin bertanya kepada... Oh, ada yang ingin bertanya. Dari Shibli Adam Firmanda. Mas Shibli, silakan dinyalakan mikrofon dan kameranya. Ya, mungkin mikrofon aja kali ya, kalau... Oh iya, tidak apa-apa. Baru bangun tidur soalnya. Ya, jadi perkenalkan dulu. Aku Shibli dari Psikologi 2018. Mas Roni. Jadi saya ingin menanyakan apakah kepentingan lihat pengusulnya itu beberapa dari partai-partai yang memang dikenal. Mohon maaf Mas Ibli, suaranya kurang terdengar jelas. Oh ya, jadi gini, mungkin saya ingin menanyakan apakah terdapat konflik kepentingan dalam pembahasan dan pengusulan RUU ketahanan keluarga ini, karena kalau dilihat beberapa pengusul dari partai-partainya itu beberapa ada yang memang cenderung tidak pro terhadap mungkin kesetaraan gender dan lain sebagainya. Apakah bisa dijelaskan mungkin dari perspektif politik hukum atau sebagainya seperti itu? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya Mas Ibli. Mungkin bisa dijawab oleh Bu Iin. Ya, saya kira dari perspektif hukum dan politik ya, kita paham betul bahwa peraturan perundang-undangan itu selalu dilakukan ada atau selalu dimunculkan atau direvisi ataupun dibuat itu tidak lepas dari memang adanya masalah-masalah atau yang disebut dengan masalah-masalah hukum ya, masalah-masalah hukum yang ingin dipecahkan untuk kemudian dalam bentuk pemecahannya salah satunya dengan peraturan perundang-undangan. Nah, bagaimana menganalisis masalah hukum? Nah, itu memang orang bisa berbeda pandangan. Nah, tentu saja dalam tata cara peraturan perundang-undangan kita, ya, hal utama yang harus jelas kalau kita mau mengusulkan peraturan perundang-undangan yang baru adalah selalu didasarkan pada reason dietri. Reason dietri itu adalah misalnya argumentasi mengapa perlu adanya peraturan perundang-undangan. Nah, reason dietri itu kan ada yang namanya sifatnya filsafat tinjauan filosofisnya seperti apa, sosiologisnya seperti apa, dan filosofis, sosiologis, dan yuridisnya. Nah, tapi bagaimana kita merumuskan masalah-masalah sosiologis, yuridis, dan filosofis ini tidak lepas dari kepentingan-kepentingan yang ada. Nah, kepentingan-kepentingan ini sangat wajar muncul di dalam masyarakat. Konflik kepentingan selalu ada. Tapi hukum kita kan sudah memagari itu. Tidak bisa konflik kepentingan secara bebas masuk di dalam proses legislasi yang kemudian menjadikan bahwa peraturan perundangan hanya kemudian untuk mengakomodir satu kepentingan tertentu. Nah, makanya kan ada tuh landasan filosofisnya, dia harus apapun kepentingannya, tapi harus diuji sejauh mana kepentingan itu berkesesuaian dengan Undang-Undang Dasar,
berkesesuaian dengan peraturan perundang-undangan lainnya. Tadi yang dibilang Mas Roni adalah berkesesuaian dengan realitas yang ada di dalam masyarakat dan berbagai aspek-aspek lainnya. Saya kira memang benar kalau dilihat nilai-nilai moralitasnya sangat kuat ya, moralitas tertentu yang ingin meletakkan kembali keluarga itu seperti keluarga yang tradisional. Kenapa saya bilang tradisional? Karena kalau kita bicara soal keluarga, konsep keluarga sekarang kan sudah berkembang ya, sudah banyak. Keluarga tidak selalu bapak, ibu, dan 2 anak atau 3 anak. Keluarga tidak selalu tinggal satu rumah. Keluarga tidak selalu misalnya dari pagi sampai malam ibunya ada atau bapaknya selalu keluar kantor. Itu keluarga-keluarga yang relasinya sudah berubah. Relasi yang sudah berubah yang disebut oleh Mas Roni tadi yang lebih loose, yang lebih fleksibel. Nah, itu kan kemudian pingin dibakukan ya, dikencangkan, dibakukan hanya menjadi satu bentuk jenis keluarga yang monolitik, yang tidak hetero seperti apa yang ada. Nah, konflik kepentingan ini akan selalu ada di dalam masyarakat kita. Tapi bagaimana kemudian kita menata konflik kepentingan itu dalam proses legislasi yang transparan, yang kemudian bisa dipantau. Nah, itulah peranan dari kelompok akademisi, kelompok NGO yang paham betul bagaimana mengawal peraturan perundang-undangan ini pun ya, kalau kita tahu bahwa walaupun nantinya RUU ini sah misalnya dengan segala kelemahannya, kita masih punya mekanisme yang namanya Mahkamah Konstitusi. Tapi itu kan jauh. Nah, saya cuma mau menyampaikan bahwa konflik kepentingan itu ada, memang nyata, memang ada upaya-upaya untuk menarik kembali relasi-relasi yang sudah adil ini menjadi relasi-relasi yang lebih, tadi kata Mas Roni adalah yang budaya patriarki gitu, atau menguatkan budaya patriarki. Itu ada, Mas. Ya. Oke, baik. Terima kasih, Bu I. Saya membuka satu pertanyaan lagi untuk satu partisipan. Ini pertanyaan terakhir untuk termin ini, dan kesempatan terakhir pula untuk diskusi ini. Mungkin ada yang ingin bertanya? Oke, seperti tidak ada yang, ada yang ingin bertanya. Mas Naufal Ridwan Ali. Silakan Mas, dihidupkan mikrofon dan kameranya. Selamat, mungkin mikrofon aja ya, karena kalau kamera saya belum mandi, jadi dapat mengganggu kenyamanan mereka. Enaknya kayak gini ya. Ya, perkenalkan semua Ibu Iye dan Mas dari Rifanisa. Saya Naufal dari Filsafat Angkatan 18. Izin bertanya, kalau saya baca RUU Ketahanan Keluarga ini kan 3 dari 5 pengusul yang saya tahu itu kan perempuan. Nah, dalam filsafat hukum sendiri yang saya tahu kadang hukum memang berdasarkan. Nah, apakah dengan munculnya wacana tentang RUU Ketahanan Keluarga ini mencerminkan bahwa memang budaya patriarki di Indonesia ini memang sangat kuat gitu, bahkan sampai pejabat publik yang membuat suatu peraturan mengatur tentang hajat hidup banyak orang, membuat peraturan yang bagi kita di sini merugikan banyak orang gitu. Apakah ada harapan tentang patriarki di Indonesia ini akan hilang seutuhnya atau enggak, minimal berkurang gitu di jajaran para pemangku kebijakan? Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Naufal. Mungkin bisa dijawab pertanyaannya kepada Bu Ik atau Mas Roni.
Monggo Mas Roni. Kalau saya di kampung saya sendiri, Mas Roni. Ya, iya kalau memang ada beberapa perempuan yang mengusulkan itu, tapi juga yang kita tahu mereka berasal dari partai-partai tertentu yang secara ideologi memang memiliki kecenderungan mengenai cara pandang keluarga dan relasi laki-laki dan perempuan yang agak berbeda itu. Jadi bagaimana bisa terjadi seorang perempuan kok justru memperjuangkan satu nilai-nilai yang merugikan perempuan itu. Ya menurut kita merugikan, tapi menurut mereka mungkin enggak ya. Tetapi kalau kita bicara dalam isu gender, ini yang disebut sebagai ideologi, bukan ideologi, hegemoni maskulinitas atau maskulinitas yang hegemonik, di mana hegemoni ini tidak saja diyakini atau cara pandang mengenai relasi laki perempuan, di mana perempuan memiliki tugas domestik, itu tidak saja diamini oleh laki-laki tetapi juga diamini oleh perempuan gitu. Makanya sehingga muncul perempuan-perempuan yang juga menjadi bemper atau menjadi corong bagi ideologi tersebut. Saya kira itu hal yang wajar saja ya, karena mereka memiliki pengalaman yang berbeda, bisa jadi pengalaman mereka berbeda dengan pengalaman yang menolak. Tetapi sebagai sebuah peraturan perundang-undangan, mestinya bisa merepresentasikan pengalaman dari sebagian besar warga masyarakat itu diakomodir di dalam peraturan perundang-undangan itu. Saya kira posisinya seperti itu ya. Jadi memang cara pandang yang diambil berbeda dan karena titik berangkatnya juga berbeda gitu. Tetapi ketika itu diangkat sebagai satu peraturan perundang-undangan, dia mestilah merepresentasikan dari pengalaman masyarakat yang beragam tadi gitu. Oke, baik. Terima kasih Mas Roni. Mungkin Bu I ingin menambahkan kembali. Ya, saya kira betul ya bahwa dalam isu kesetaraan dan keadilan gender ini adalah isu yang baru ya, di tingkat global maupun di tingkat Indonesia ya. Kalau di tingkat global kan baru mulai muncul dengan adanya DKD perempuan pada tahun 1975 ya, 1975 itu. Saya lahir 1973. Berarti ya sekitar 40 belum sampai 50 tahun yang lalu lah. Artinya masih banyak dan itu di global. Di Indonesia sendiri kita baru mulai terbuka dan sehingga peraturan perundang-undangan kita mulai mengarah kepada kesetaraan dan keadilan gender kan era reformasi. Jadi sebelumnya dan bahkan sampai sekarang isu kesetaraan dan keadilan gender masih tidak semua yang memahami. Artinya kita semua bisa jadi masih dipengaruhi cara pandang dan pendidikan atau tersosialisasi dengan ideologi patriarki yang sangat kuat di dalam masyarakat sebelumnya, yang belum hilang dalam masyarakat sekarang, dan kita terinternalisasi juga dengan nilai-nilai tersebut. Dan dengan demikian wajar saja bahwa di satu sisi ada perempuan yang kemudian terinternalisasi dengan nilai-nilai yang tidak adil gender ya, nilai-nilai budaya patriarki. Dan tadi disebutkan bahwa realitas perempuan berbeda, itu berpengaruh terhadap bagaimana dia bersikap, bagaimana dia memandang. Ada kelas menengah atas yang tidak pernah mengalami persoalan-persoalan diskriminasi, walaupun persoalan diskriminasi dan kekerasan tidak semata-mata dialami oleh bawah, kelas atas juga ada, tapi itu akan berpengaruh terhadap cara pandangnya. Dan saya kira apakah situasi ini bisa berubah? Ya, saya sangat optimis situasi ini bisa berubah. Semakin banyaknya kampanye kesetaraan adil gender,
kegiatan-kegiatan yang menyuarakan pentingnya kesetaraan dan keadilan gender, itu akan berpengaruh terhadap perubahan dan cara pandang masyarakat. Dan juga praktek-praktek yang konkret, ya. Misalnya sekarang dimunculkan bahwa kepemimpinan tidak selalu pada laki-laki. Bahkan dalam masa COVID ini, itu sudah ada cerita-cerita menarik ketika perempuan yang menjadi pemimpin, maka penanganan COVID kemudian menjadi berbeda. Nah, praktek-praktek tentang kepemimpinan perempuan, praktek-praktek tentang keadilan antara laki-laki perempuan, gerakan-gerakan laki-laki baru misalnya yang mendukung keadilan gender itu semakin banyak, saya sangat optimis bahwa pelan-pelan dunia kita akan berubah. Sekarang saja saya merasakan kok ketika saya berbincang-bincang dengan generasi lama, old, dengan generasi baru, itu beda, bahasanya beda, sensitivitasnya berbeda, ya. Saya sangat optimis, saya berharap teman-teman juga optimis, sepanjang kita terus yakin dan terbuka mata bahwa isu-isu kesetaraan dan keadilan gender ini harus menjadi isu yang semakin sering diangkat dan kita siap untuk terlibat aktif bahkan mempraktekkan keadilan gender, termasuk yang dilakukan oleh Mas Roni dan rekan-rekannya dalam gerakan aliansi laki-laki baru. Mereka betul-betul mempraktekkan bagaimana kesetaraan adil gender itu di dalam rumah tangga masing-masing. Nah, itu penting. Saya kira saya optimis. Oke, baik. Terima kasih Bu Ik atas jawabannya dan juga Pak Roni. Dengan terjawabnya pertanyaan dari Mas Noval, dengan begitu pula berakhirnya tanya jawab pada termin ini. Untuk berikutnya saya akan membacakan kesimpulan dari diskusi pada siang hari ini. RUU Ketahanan Keluarga adalah RUU yang bertujuan untuk menciptakan keluarga tangguh sebagai fondasi utama untuk mewujudkan ketahanan nasional. RUU ini dibentuk karena adanya permasalahan publik, yaitu untuk mengembalikan fungsi keluarga itu sendiri. Namun, RUU ini dinilai seksis serta bertentangan dengan keadilan, terutama antara suami dan istri. Meskipun RUU ini ada sisi positifnya, seperti bimbingan pra-perkawinan, namun akan lebih baik jika bimbingan pra-perkawinan itu diakomodasikan di dalam peraturan pemerintah dan RUU ini untuk digagalkan. Namun, tetap saja, hal ini tergantung desakan kelompok-kelompok yang berkepentingan. Oke, demikian kesimpulan pada diskusi sore hari ini. Terima kasih atas perhatian dari partisipan-partisipan. Mohon maaf jika terdapat banyak sekali gangguan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya Ananda Lutfia Azwan pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih juga sudah mengorganisir kegiatan ini dan saya kira lanjut ya terus. Terima kasih. Baik, sama-sama Ibu. Shalom, Om Santi Om, Namo Buddhaya. Ya.